Apa yang bisa kita petik dari semuanya? Bisa petik dari semuanya, yang pertama, biasakan ketika kita bangun ada waktu di sana, kita gunakan untuk memetakan dulu atau mereview dulu ya. Sehingga apa yang kita dapatkan nanti minimal ada gambaran awal. Ya, ini analisa pagi ya. Tentu sangat berbeda nanti ketika siang. Analisa pagi yang perlu kita lakukan pertama selalu lihat historinya. Histori yang kemarin. Ini dasarnya dulu. Karena harga hari ini adalah basicnya dari candle sebelumnya. Perhatikan histori yang kemarin. Kemudian di candle terakhir ya, candle terakhir, artinya terakhir dari running itu kita bisa lihat 1 hingga 7 candle terakhir. 1 hingga 7 candle terakhir. Perhatikan di situ dampaknya terhadap tren yang ada. Ya, dari 1 hingga 7 candle terakhir itu amati. Ya, tentu yang paling valid yang terdekat dari running ya, candle sebelumnya dan sebagainya. Maka dari situ nanti akan ketemu karakternya seperti apa. Kemudian perhatikan kalau sudah menemukan karakter dari candle terakhir, maka segera kita sambungkan dengan levelnya atau support resistennya, support dan resisten yang terdekat. Nanti akan dapat peluang lebih ya, kalau kita pengen trading kita lebih maksimum, maka target juga bisa kita buat lebih lebar ya. Kalau kita pengen transaksi cepat, satu transaksi itu rata-rata 100 hingga 200 pergerakan atau mungkin poin, ada yang menyebut poin ya, saya menyebut 100 sampai 200 ya, paling gampang ya. Kemudian kalau kita mau lebih lama, ambil antara 500 hingga 700 pergerakan. Nah, kalau ini nanti bisa pakai SL dan TP. Boleh pakai SL dan TP. Kalau 100 sampai 200 terlalu kecil kita SL dan TP. Sehingga nanti ketika kita sudah siapkan di sini, maka ketika market bergerak naik turun ya sudah, biarkan dia berjalan. Ya, yang penting kita sudah atur semuanya. Sudah kita rencanakan, sudah kita planning semuanya. Itu ya. Ada level, ada candle terakhir, ada history yang kemarin. History kemarin itu ya perjalanan candlenya. Yang kedua tadi ada candle terakhir, sama hanya dengan history, hanya saja saya lebih menekankan biar ketemu karakternya ya, saya maksudkan adalah karakternya. Kemudian levelnya perhatikan, dari situ nanti akan ketemu ya. Setelah level ketemu baru kita menentukan titik entry-nya. Kemudian yang kelima, jangan lupa ya, kita selalu amati ringnya. Satu hari selalu ada batasan, meskipun ada kalanya nanti melebar cukup jauh karena kondisinya. Contoh misalkan ya pagi tadi ya, tadi sudah kita buat historinya, kita tentukan high dan low atau support resistennya terdekat, baru kita tentukan pending ordernya. Kenapa tidak menggunakan langsung buy dan sell? Ya boleh saja pakai buy dan sell, tetapi pending order itu adalah tawaran kita untuk mendapatkan harga yang lebih bagus dan meyakinkan. Contoh misalkan ini kita taruh di buy stop di sini ya, kita taruh buy stop di sini karena market juga belum banyak bergerak ya, maka kita bisa gunakan pending ini untuk untuk memberikan penawaran lah istilahnya. Saya hanya akan masuk posisi buy ketika betul-betul memenuhi syarat dari
yang kita kriteriakan. Sehingga di dalam benak kita, oh ini market akan naik ketika lewat dari levelnya, maka saya ambil posisi buy. Ketika marketnya turun, ini terlalu jauh, kita tidak butuh, ya kita hapus saja, tidak rugi nanti. Sama hanya dengan stop di bawah, sell stopnya. Nah, marketnya belum bergerak, masih di tengah. Kalau kita lihat di sana meyakinkan enggak di sana, ya, setidaknya kita tunggu hingga dia turun. Kalau dia lewat, kemungkinan terbesar dia akan turun lagi, sehingga kemungkinan atau probabilitasnya lebih besar. Maka pending order itu adalah cara entry kita untuk mendapatkan harga lebih baik dan menghindari kerugian yang terlalu panjang atau floating yang terlalu panjang. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan satu sudah terkena, ya kita bisa antisipasi dengan sell stop. Buy terkena, kita bisa antisipasi dengan sell stopnya. Oke, berikutnya ya tadi sudah kita sebutkan, ada level yang sudah kita lihat, ada levelnya di sana. Yang tadi pagi levelnya berada di ini, yang terdekat di sini. Kemudian yang kedua level cukup jauh, ini level paling jauh. Yang terdekat dulu ada level-level terdekat ya. Di sini ada sumbu, di sini ada sumbu. Ya, tapi ketika kita mengambil terlalu jauh, maka peluangnya juga nanti jauh. Nah, saya sesuaikan tadi ketika marketnya berada di tengah, ya, di angka biru ini tadi ya. Dan buy stopnya sudah kita tentukan, maka saya lebih cenderung ke keseimbangan ya, antara naik dan turunnya kita buat yang lebih dekat, yang lebih seimbang dan tidak terlalu jauh. Jarak antara buy stop dengan sell stop juga tidak terlalu jauh, tidak lebih dari 1000-an. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat lagi. Oke, ringnya ya. Sekarang kita lihat ringnya. Ya, setidaknya kita juga mengukur ya. Di D1 kita setidaknya mengukur untuk pergerakan ringnya. Ya. Contoh misalkan kita ambil D1, satu hari kemarin kita ukur ya, kira-kira pergerakannya segini misalnya, maka kurang lebihnya bergeraknya nanti kisarnya seperti ini. Sehingga ketika di awal kita menentukan buy ya seperti ini misalkan, ya berarti potensi kemungkinan besar kalau dia naik hingga di angka berapa, sehingga kita bisa hati-hati. Oh, di harga 2035. Nah, masalahnya di H1 nanti mungkin enggak di sana. Di H1, oh H1 masih cukup jauh, sehingga perlu level-level berikutnya. Bahkan tadi ada yang bertanya,